Ya, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini saya akan lanjutkan tentang biaya investasi. Biaya investasi itu terdiri dari biaya modal tetap, fixed cost sebenarnya. Biaya investasi biaya kapital di rumah. Biaya investasi itu ya kapital itu maksudnya. Jadi fixed cost. Mestinya gini, fixed cost. Kapital atau modal. Yes, ya saya investasi atau modal investasi. Di kelompok 8 kemarin itu memperkirakan harga alat, ya. Jadi harga alat itu sebagian dari fixed cost, ya. Sebagian dari fixed cost. Jadi di dalam memperkirakan harga pabrik itu ada beberapa level, ya, atau ada beberapa tingkatan. Ya, jadi ada 5 level estimasi capital cost atau biaya investasi yang mudah. Jadi yang pertama adalah order of magnitude estimate, ratio estimate. Jadi berdasarkan data biaya atau cost, capital cost yang terdahulu untuk proses yang serupa. Yang saya ceritakan misalkan mau membangun pabrik semen, berdasarkan pabrik semen yang sudah dibangun misalkan 5 tahun yang lalu, gitu ya. Akurasi 30%. Kemudian yang kedua adalah studi estimate
atau faktor estimate ya, berdasarkan informasi item utama alat. Jadi alat-alat utama. Ya, itu juga akurasinya kurang lebih 30. Kalau yang tadi di atas 30. Terus kemudian preliminary estimate. Ya. Jadi budget authorization estimate, scope estimate ya. Data yang memadai sehingga estimate dianggarkan. Kemudian yang keempat, definitive estimate, project control estimate, yang data yang hampir lengkap namun sebelum gambar dan situasi lengkap. Ya, jadi pekerjaan saudara pradesain itu sebetulnya yang nomor 4 ini. Atau nomor 5, tapi nggak sampai nomor 5, nomor 4 ya. Ya, kalau nomor 5 itu detail estimate ya, contractor estimate. Jadi ya lebih detail ya. Jadi berdasarkan gambar. Ya. Berdasarkan gambar. Spesifikasi dan survei lapangan yang lengkap. Akurasi kurang lebih 5%. Jadi tetap ada ketelitian gitu ya. Jadi untuk apa capital cost itu diestimasi? Yang pertama untuk investor, untuk yang punya modal atau yang punya uang untuk membangun. Yang kedua, untuk kontraktor yang mau membangun ya. Jadi perkiraan antara owner, pemilik modal, sama ada perkiraan kontraktor ya, si pembangun pabrik ya. Jadi disinilah terjadi apa ya, tawar menawar gitu ya. Ya, cuma tawar menawarnya tidak seperti kalau bangun rumah, kalau bangun pabrik atau bangunan yang besar, bukan hanya pabriknya, seperti jembatan, gedung yang besar ya, itu melalui tender ya, atau bahasa Inggrisnya bidding ya. Bidding itu jadi ditawarkan, saya mau bangun pabrik gula misalnya, tawarkan kepada kontraktor, dikasih speknya, nah speknya, kapasitasnya, kira-kira gitu ya. Pada hari ini saya akan melihat dari seperti detail estimate, tapi bukan detail estimate, tapi memperkirakan biaya modal. Ya, memperkirakan biaya modal. Karena biaya modal itu terdiri dari untuk investasi peralatan dan untuk biaya operasi. Ya. Nah, tentang biaya untuk mengestimasi, nah ini adalah pekerjaan konsultan ya. Kalau konsultan itu memperkirakan satu proyek yang nilainya di bawah 2 juta US dollar ya. 2 juta US dollar itu kira-kira 30-an miliar gitu ya. Di bawah 30 miliar. Itu biayanya kalau memprediksi order magnitude, jadi itu cuma 3.000 ya, 3.000 dolar ya. 3.000 dolar itu cuma berapa? 5 juta. Cuma 5 juta. Ya, kalau studi estimate itu bisa 20.000 US dollar ya. Jadi 20 kalikan 5 300-an ya. Iya, atau 30 jutaan. 30 jutaan. Kemudian demikian juga meningkat ya, preliminary estimate 50
ribu, 50 juta, 750 juta, ya hampir 1 M ya. Ya, given detail estimate 1 M. Detail estimate itu 2 M. Kira-kira itu biayanya. Jadi 2 M terhadap 30 M ya. Berapa persen kira-kira? Ya, sampai 10%. Nah, itulah biaya konsultan ya. Jadi kalau saudara ingin tahu berapa konsultan itu dibayar, itu kira-kira seperti ini gitu ya. Kalau proyeknya lebih tinggi, misalkan dari 2 sampai 10 ribu, 220 ribu, nah itu meningkat hampir kedua kalinya ya, kedua kalinya. Kalau di atas lebih mahal lagi, 10 sampai 100, ya 2 kalinya, ya. 2 kalinya dari yang 10 tadi. Itu untuk biaya mengestimasi aja ya. Tidak ada biaya konsultan untuk membayar konsultan aja. Konsultan perencana. Jadi kerjaan teknik kimia ya salah satunya di konsultan perencana. Jadi bisa memperkirakan biaya harga pabrik ya. Investasi pabrik, berapa investasinya itu ya. Nah, ini ada kurva ya, makin akurat ya, makin akurat estimasinya, makin besar biayanya. Kira-kira gitu ya. Bisa dulu. Ya. Sampai di sini ada pertanyaan mungkin? Saya izin bertanya, Prof. Ya, silakan. Saya masih kurang paham. Jadi apakah suatu saat pembangunan pabrik itu pasti melewati 5 level estimasi capital cost tadi, Prof? Apa hanya salah satu? Oh gitu. Jadi biasanya gini, biasanya investor itu ada yang investor yang sudah pengalaman, ada investor yang baru gitu ya. Misalkan orang baru punya uang gitu ya, mungkin uang dari warisan atau uang dari mana gitu ya. Dia ingin menginvestasikan untuk membangun satu pabrik. Maka tahap awal adalah di level pertama dulu. Supaya tahu uangnya itu bisa dipakai untuk bangun pabrik apa.
Atau dia misalkan ingin membangun pabrik semen gitu, apakah uangnya itu kira-kira cukup apa enggak gitu. Nah, jadi level itu tidak perlu dilalui semua. Jadi level pertama itu hanya untuk orang yang belum banyak pengalaman. Tapi buat perusahaan, misalkan semen Gresik yang mau bangun pabrik baru, nah, dia tidak perlu tidak perlu melalui level-level itu, cukup yang terakhir atau yang nomor 4, nomor 5, kira-kira di situ. Ya. Jadi tidak harus dilalui semua, cuma itu perkiraan. Jadi tergantung investornya, pengalaman investornya. Ya. Jadi kalau investor pengalaman level 1 itu sudah bisa dihitung sendiri istilahnya gitu. Ya. Jadi itu level itu menunjukkan ke tingkat ketelitian, ya, tingkat ketelitian memperkirakan harga atau kapital atau modal untuk suatu pabrik gitu. Ya. Seperti misalkan saudara bangun rumah, ya, bangun rumah itu gimana kira-kira memperkirakan kebutuhan biayanya gitu. Kalau rumahnya rumah-rumah standar kayak rumah RSS misalkan, itu mudah gitu ya, itu mudah. Jadi ada hitungan yang sangat mudah, atau lihat brosur rumah yang sejenis atau tempatnya yang lokasi sama, mudah. Tapi kalau misalkan rumahnya itu besar atau satu gedung bertingkat misalkan, itu gimana kira-kira ngitungnya? Ya, kan itu harus kalau gedungnya sama ya, misalkan bangun asrama lagi sebelahnya, tapi modelnya sama, bentuknya sama, itu kan bisa ngambil data yang pertama gitu ya. Nah, tapi kalau tidak ada, ya paling enggak ya level 3, level 4 itu harus dilakukan lebih dulu gitu ya. Jadi itu tidak harus semua dilalui, tapi biasanya cuma 1 atau 2 yang dipakai ya. Secara umum kalau pabrik itu yang sulit itu diestimasi alat-alatnya gitu. Kalau gedung itu biasanya relatif mudah ya, karena pengalaman orang bangun gedung itu kan banyak. Jadi misalkan gini, bangun gedung kampus ITS itu misalkan bangun jurusan baru ya, kayak TI itu kan bangun ya di sebelah itu. Nah, itu berapa perkiraan dananya itu bisa diperkirakan gitu ya secara umum. Jadi waktu itu dihitung per meter persegi aja dari bangunannya. Jadi per meter persegi bangunannya waktu itu ya itu 2 juta gitu. 2 juta per meter persegi. Kalau kita mau bangun sekian meter persegi, ya tinggal ngalikan aja dari 2 juta gitu. Tapi sekarang sudah tidak 2 juta, sekarang mungkin bangunan selevel ITS itu sudah 5 juta ya per meter persegi. Nah, bangunan Poltek Elektronika yang didanai oleh pinjaman dari Jepang itu jauh lebih mahal dari bangunan ITS. Jadi kalau waktu itu bangunan ITS hanya 2 juta per meter persegi, bangunan Poltek Elektronika itu 10 juta per meter persegi. Ya, makanya kampusnya Poltek kan kelihatan lebih bagus ya. Itu per meternya dia 10 juta, 5 kali lipat lebih mahal dari bangunan
kampus ITS. Nah, kenapa demikian? Karena uangnya itu pinjaman dari pemerintah Jepang. Nah, pemerintah Jepang mensyaratkan semua komponen bangunan, ya kecuali batu dan pasir, ya, jadi kayak pintu, keran, semua itu harus made in Jepang. Ya, pintu-pintunya itu loh made in Jepang. Ya. Nah, itu yang membuat mahal. Jadi 5 kali lipat lebih mahal. Itu kalau bangunan. Tapi masih bisa di estimate ya, lebih mudah estimate kan bangunnya sama. Tapi kalau bangun satu pabrik itu ada bangunan, ada alat. Nah, biasanya itu makanya di level 3 tadi itu dari alat utama. Ya, jadi seperti bangun pabrik semen gitu ya. Itu yang diestimasi lihat berapa harga kilen, berapa harga millnya, ya, raw mill dan semen millnya. Itu alat yang paling mahal di situ. Ya. Jadi mengestimasi bisa menggunakan itu sudah relatif teliti daripada estimasi di level 1 ya. Di level 3 menggunakan alat-alat utama itu. Ya, itu kira-kira ya. Bisa ya dipahami ya maksudnya ya, level ya. Iya sudah Prof, terima kasih Prof. Ya, sekarang saya lanjutkan. Nah, karena yang kita akan bicarakan ke level 4 atau level 5, berarti kita harus detail ya. Nah, detail ya, capital cost itu adalah modal yang diperlukan untuk mendirikan pabrik. Jadi pengertian mendirikan pabrik itu bukan hanya membangun pabrik ya. Beda dengan membangun rumah. Kalau membangun rumah ya biaya sampai rumah jadi, serah terima gitu. Kalau ini tidak cukup ya. Jadi sampai pabrik jalan. Itu bedanya ya. Kalau sampai pabrik jalan ya dan menguntungkan gitu ya. Itu kan harus ada biaya untuk bangunannya, peralatannya, tapi berapa modal kerjanya ya. Kan harus dites. Untuk ngetes harus ada bahan baku. Nah, berarti harus beli bahan baku sampai pabrik itu jalan. Nah, jadi penyerahan rumah, penyerahan itu namanya commissioning ya. Commissioning ya. Kan ada IPR kan. Ya. Engineering Procurement, EPC maksudnya. C-nya itu commissioning ya. Jadi penyerahan commissioningnya kalau rumah cuma menyerahkan kunci rumahnya jadi. Tapi kalau pabrik commissioningnya itu sampai pabriknya jalan, bukan pabriknya jadi, ya, sampai pabriknya jalan. Jadi di sini harus dihitung, ya. Ya. Jadi pabrik jalan itu maksudnya apa? Ya sudah ada karyawannya, ada rekrutmen karyawan, ya, ada direkturnya, ya. Itu semua harus diperkirakan. Jadi memperkirakan biaya karyawannya berapa, gajinya berapa, gaji direkturnya berapa. Nah, itu masuk di capital cost, ya. Itu bedanya bangun rumah sama bangun pabrik. Ya. Jadi capital cost itu terdiri dari biaya tetap atau fixed cost sama modal kerja atau working capital. Jadi yang disebut fixed cost itu bisa lahan dan pengembangannya. Ya, di lahan itu, lahan dan pengembangan itu maksudnya tanah yang sudah diuruk, sudah di fondasi, sudah ditata. Nah, itu lahan dan bangun, dan kemudian ditambah bangunan-bangunan gitu, ya. Nah, terus desain pabrik. Ya.
Jadi desain pabriknya itu masuk biaya cost. Jadi termasuk tadi ya, biaya desain pembelian alat, ya. Terus pembangunannya, ya, pembangunan pabrik itu namanya ereksi, ya. Itu pembangunan pabrik atau mendirikan pabrik dan bangunannya. Dan kontingensi. Kontingensi itu apa? Biaya-biaya lain yang tidak terduga, ya. Nah, itu adalah fixed cost. Kemudian working capital adalah starting up produksi. Jadi biaya manufaktur di bulan-bulan awal produksi, ya. Jadi working capital itu hanya untuk misalkan untuk produksi 1 bulan atau 2 bulan gitu ya, kan gitu. Jadi untuk memproduksi itu kan butuh apa saja ya, butuh bahan baku, ya butuh karyawannya, butuh operatornya, butuh semuanya. Itu termasuk di working capital. Ya. Nah, biaya operasi itu bisa dikelompok, biaya operasi itu diantaranya bahan baku, utilitas atau energi, pemeliharaan, tenaga kerja, biaya overhead administratif. Yang biaya overhead itu apa? Biaya misalkan perizinan, biaya license, biaya sewa, macam-macam ya, disebut overhead ya. Biaya pemasaran, biaya provisi ya. Provisi itu ya ongkos-ongkos yang lain ya, dan lain-lain itu biaya operasi. Secara umum itu biaya operasi itu terbagi menjadi ya, ada yang mengelompokkan 2, ada yang mengelompokkan 3 ya, yang biaya tetap ya. Jadi biaya tetap itu adalah biaya yang tidak berhubungan dengan laju produksi atau kapasitas produksi. Jadi kalau pabrik itu tidak jalan, ya, belum jalan, biaya itu sudah keluar. Seperti gaji karyawan itu kan harus dibayar walaupun pabriknya belum jalan. Ya. Terus sewa-sewa, pokoknya sesuatu yang pabrik belum jalan. Nah, kalau biaya variabel itu proporsional dengan laju produksi. Maksudnya apa? Termasuk utilitas, bahan baku, ya, itu termasuk biaya variabel, ya, variable cost. Ya, jadi fixed cost, variable cost. Ada lagi semi variable cost. Ya, semi variable cost itu ya mirip fixed cost sebetulnya, tapi tidak termasuk fixed cost ya. Atau via fixed cost yang dimaksud di sini itu sudah termasuk biaya semi variabel. Soalnya di mana di Timmerhouse itu kadang nyebut CSV ya, cost semi variabel. Ya, jadi pengelompokannya itu bisa variabel sama cost semi variabel. Nah, cost semi variabel itu sebenarnya fixed cost untuk biaya operasi, gitu. Bukan fixed cost karena bangunannya, bukan pabriknya. Ada satu lagi namanya istilahnya depresiasi. Depresiasi itu nanti menjadi ya, biaya tetap. Ya. Jadi biaya tetap itu tidak berhubungan dengan laju produksi ya, capital charge. Nah ini yang saya maksud tadi ya, biaya tetap itu capital charge. Nah capital charge, kemudian ada gaji, asuransi, pembayaran produk, pajaknya. Jadi fixed cost-nya itu capital charge itu, sedangkan gaji, asuransi, pembayaran periodik, pajak itu termasuk semi variabel tadi. Ya.
Jadi semi variabel itu sering masuk di biaya tetap. Ya, masuk di biaya tetap kelompoknya. Kemudian biaya variabel itu proposal, bahan baku, bahan kimia, utilitas, transportasi, royalti, biaya pemeliharaan, masuk biaya kos. Kemudian, jadi setelah kita tahu biaya-biaya ini, coba dibayangkan kalau kita punya modal, ya, capital cost, setelah kita investasikan itu kan nanti akan jadi bangunan pabrik, mesin-mesin dan bangunannya, semua karyawannya, itu kan menghasilkan uang, ya, menghasilkan uang dari produk yang dijual. Tapi ada pemasukan, ada pengeluaran, ya, gaji karyawan, bayar royalti, bayaran setelah pabrik sudah jalan, gitu. Setelah pabrik sudah jalan, artinya ini kita harus hitung aliran kasnya. Ya, aliran kasnya itu kita sebut dengan cash flow. Ya. Jadi elemen penyusunnya adalah capital source and sink. Apa sink itu? Ya, ini istilah ya. Soalnya kalau kamu terjemahkan di bahasa Inggris, sink itu artinya tenggelam. Yang dimaksud bukan di sini. Ya. Jadi sink itu menyangkut biaya-biaya. Gitu ya. Ya. Total capital investment, operating cost. Kemudian keuntungan, ya, menghitung variasi elemen biaya dan waktu. Itu di Timber House itu diberi skema seperti ini. Jadi kalau kita punya modal, ya, modal itu untuk apa? Ya, untuk mendirikan pabrik, fixed capital, sama untuk working capital. Ya. Jadi kalau pabriknya sudah jalan, ya, nah, uang ini kan asalnya bisa dari pinjaman, ya, bisa dari modal lain, ya, bisa dari stok. Apa stok itu? Ada yang tahu stok? Stok yang dimaksud di sini apa? Bukan bahan baku, ya. Stok di sini saham. Ya, stok dari saham, dari penghasilan saham, ya. Jadi ini masuknya ke sini, ya. Yang kan keluarnya, ya, mungkin diinvestasikan yang lain atau untuk pembayaran pinjaman, terus untuk bayar dividen pemilik modal, gitu ya. Itu. Saya dibayangkan dulu, ya. Skema ini skemanya. Nah, fixed capital, coba bayangkan, ya. Fixed capital itu kayak misalkan saudara menginvestasikan beli sepeda motor atau beli mobil. Ya, misalkan sepeda motor harga 20 juta, gitu ya. Pada saat beli itu 200 juta, gitu ya. Kalau sudah 10 tahun, kira-kira jadi berapa harganya sepeda motor? Jadi berapa? 5 juta atau tinggal 2 juta, gitu ya. Nah, artinya apa? Sepeda motor tadi itu ada penurunan nilai. Pabrik juga gitu, ya. Pada saat bangun pabrik nilainya misalkan 1 triliun, gitu ya. Kalau sudah 10 tahun atau 20 tahun jadi berapa? Nah, itu namanya depresiasi. Depresiasi itu adalah penurunan nilai. Jadi uang kita yang tadi diinvestasikan
itu kan berupa bangunan dan segalanya, tapi juga ada aliran uang masuk ya dari ini ya. Jadi working capital ini untuk operasi ya, tapi di dalam operasi itu ada uang masuk ya dari penjualan. Tapi ada uang keluar yang harus dibayar biaya operasinya ya dalam pengoperasian. Nah, maka selisihnya kita dapat gross profit, keuntungan kotor, GP. GP berarti sama dengan sales, penjualan dikurangi kos operasi. Nah, ya. Nah, kemudian masuk pajak. Nah, kalau kena pajak, nah, jadi net profit before tax itu adalah kalau dikumpulkan keuntungannya, jadi sales dikurangi biaya operasi ditambah depresiasi. Depresiasi itu maksudnya harga alatnya itu loh. Harga alatnya masih bisa kita nilai berapa gitu ya. Jadi masih kekayaannya kita, flow uangnya masih di sini. Nah, nanti kalau kena pajak ya berarti mengeluarkan pajak. Nah, jadi di sini net profit after tax. Nah, inilah sebagai uang masuk, cash flow. Ya, jadi cash flow di sini adalah penjualan dikurangi biaya operasi kalikan apa itu? Pajak ya, selisih dikurangi pajak kalikan 1 min pajak ya, ditambah depresiasi fungsi waktu. Ya. Nah, ini namanya cash flow. Nah, cash flow ini nanti harus dihitung sebelum pabrik berjalan. Ya, sebelum pabrik berjalan, cash flow itu harus dihitung untuk melihat kelayakan pabrik itu. Ya, jadi pabrik itu untuk dinilai kelayakannya, ya, bukan sekedar menguntungkan gitu aja. Jadi instrumennya bukan sekedar untung. Profit, tapi kalau profitnya tidak mengcover investasi, nah itu tidak layak gitu. Apalagi rugi, kalau rugi sudah jelas tidak layak gitu. Untung saja kalau tidak mengcover ya, tidak layak gitu. Seperti saudara misalkan jualan gitu ya, bikin kuliner jualan gitu ya. Itu kan ada ada penghasilan kotor ya. Nah, penghasilan kotor itu kan harus dari keuntungan ya. Jadi untung itu belum tentu menguntungkan ya, belum tentu menguntungkan. Untuk keuntungan itu baru kasar, ini kan harus dipakai untuk apa? Bayar karyawannya ya, potong operating cost-nya. Terus dipakai, keuntungan itu dipakai untuk seandainya alat atau peralatan yang dipakai itu harus nanti sekian tahun diperbarui gitu ya. Jadi keuntungan itu tidak sekedar untung aja. Oh sudah untung ini untung sudah, nggak cukup. Kata profit itu nggak cukup ya. Jadi profit itu nanti dibagi dua. Memang profit itu benar-benar ya, walaupun sudah net profit ya, net profit aja belum tentu, karena nanti dari net profit itu harus dialokasikan untuk pembaruan sarana atau peralatan yang baru gitu ya. Nah, makanya ini ada cash flow. Jadi itu kenapa harus ada cash flow. Kalau model lama ya pokoknya profit ya jalan gitu aja ya. Makanya banyak pengusaha bangkrut gitu ya, kuliner di Kepote itu bangkrut gitu ya. Itu awalnya kayaknya menguntungkan di Ruame gitu ya. Ruame sekali gitu ya. Untung ya. Tapi dia tidak memperkirakan
Ya, berapa dari keuntungannya itu yang dia harus bayar utang karena dia invest itu dari pinjaman kredit yang ada bunganya. Ya, terus berapa yang harus disimpan untuk merenovasi bangunannya, merenovasi alat-alat yang dipakai. Nah, itu mereka tidak dihitung, pokoknya laris gitu aja. Belum tentu menguntungkan. Oleh karena itu pabrik juga gitu, harus dihitung layak secara ekonomi gitu ya. Jadi layak secara ekonomi itu bukan hanya profit ya, tapi profit yang harus di apa, harus dihitung kembali. Nah, ini sekarang nanti ada namanya profitabilitas ya. Jadi investasi yang menguntungkan atau investasi yang layak ya, layak secara teknis ya karena bisa beroperasi, juga layak secara ekonomis gitu. Ya. Nah, ini rinciannya yang tadi ya. Tadi di grafik kan sudah ada tadi. Kemudian total capital investment ini sudah, operating cost sudah, prosedur perhitungan cash flow-nya. Ya, jadi pertama dihitung gross profit ya, sales penjualan dikurangi biaya operasi. Terus net profit before tax GP min D ya, atau sales dikurangi biaya cost basis dikurangi depresiasi ya. Jadi depresiasi itu maksudnya penurunan harga alat, jadi harus kita hitung sudah ya, penurunan harga alat. Net profit after tax ya, kemudian kalikan tax ya, karena pajak cukup besar pajaknya ya. Pajak itu cukup besar. Jadi kalau saudara untung hanya 20% ya, belum tentu untung itu, nanti belum untung pajak. Nah, net cash flow jadi ini. Jadi ini aliran uang. Nah, itu nanti dihitung per bulan, dihitung per tahun. Nah, sampai akhir umur pabrik. Pabriknya umur berapa? 10 tahun. Ada yang pabrik yang umur 10 tahun, ada yang umur 20 tahun, ya, ada yang umur 30 tahun. Dari mana tahunya? Ya dari pengalaman atau dari license-nya, atau kalau umur pabrikmu itu hanya 10 tahun misalkan gitu. Ya. Nah, itu cash flow-nya itu harus positif terus gitu ya. Minimal harus positif terus. Ya. Ya, positif saja masih belum tentu untung. Seberapa positif, nah itu maksudnya, seberapa positif ya. Jadi ini kurva cash flow kumulatif selama hidupnya pabrik ya, selama hidupnya pabrik gitu. Jadi ini ada sumbu Y, sumbu X gitu ya. Sumbu X itu adalah waktu, sumbu Y itu berhubungan dengan cash flow-nya. Ya. Jadi titik 0 adalah titik pabrik beroperasi. Nah, sebelum beroperasi ini ada pembangunan pabrik. Ya, start project A. Jadi A sampai B itu biaya untuk beli tanah. Ya. Kemudian sampai C ini bangun. Ya, sampai jadi. C. Ini C di sini, D di sini ya. Nah, setelah itu baru jalan pabriknya. Nah, pabriknya jalan itu cash flow-nya baru mulai naik ke atas. Karena ada keuntungan, ada penghasilan. Ya, tapi belum
belum balik modalnya, ya, modalnya belum balik, karena modalnya kan segini ini sampai D sini, ya, working capital ditambah fixed costnya di sini. Ya. Nah nanti kalau sudah balik, nah, berapa lamanya baliknya ini? Ini hampir 4 tahun ya, hampir 4 tahun. Ini namanya payback time. Jadi waktu modal itu sudah kembali. Nah, kalau waktu modal kembali, nah ini kemungkinan setelah ini adalah keuntungan, benar-benar keuntungan. Ya. Nah, sini ada titik namanya break even point. Ya. Titik di mana pabrik masih belum untung dan belum rugi, gitu. Masih pas. Nah, jadi nanti kalau jalan terus, nah ini baru cash flow-nya positif terus naik. Ya. Hasilnya masih terus sampai pabriknya berhenti, pabriknya mati atau umurnya sudah sampai, ya, sudah berakhir. Terus sisa apa kalau pabrik sudah tidak beroperasi? Yang sisa apa? Sisa apa? Tanahnya. Kalau pabriknya jadi apa? Jadi besi tua. Ya, besi tua kan enggak ada harganya, kecil harganya. Ya. Ya, misalkan pompa 1 M itu kalau jadi besi tua paling hanya tinggal 1 juta. Ya. Nah, ini namanya salvage value gitu ya. Jadi sisa, ya. Beda dengan rumah ya. Kalau pabrik itu nilai tanahnya naiknya nggak semahal rumah. Kalau rumah saudara bisa beli rumah ya dipakai atau misalkan bangun kios atau bangun kuliner gitu di pinggir jalan, sudah beli bangunan tanahnya ya. Ya. Jadi kalau usahanya mati ya atau berhenti gitu ya, karena mungkin bangunannya sudah rusak gitu atau alat-alatnya sudah, itu nilai propertinya lebih tinggi. Ya, bahkan keuntungan dari kenaikan properti itu lebih tinggi dari keuntungan bisnis saudara. Ya, itu bedanya. Makanya kalau menurut para bisnismen, McDonald itu sebenarnya bisnis ayam apa bisnis properti? Kalau dilihat dari sehari-harinya dia bisnis ayam. Ya. Tapi sebetulnya dia itu bisnis properti dia. Ya. Jadi keuntungannya lebih tinggi properti. Ya, pabrik enggak gitu. Karena pabrik biasanya di lahan yang jauh, ya, yang harga lahan itu enggak mahal, ya, lahannya itu tidak mahal, masih mahal mesinnya daripada lahannya itu. Ya, beli lahan 10 M itu sudah besar, ya, apalagi jauh dari perkampungan. Ya. Tapi beli pompa 1 itu ada yang harganya 1 M, 10 M. Pompa itu loh. Tahu pompanya PDAM? Pompanya PDAM itu 10 M itu harganya. Ya. Satu pompa itu, pompa yang besar. Nah, ya, jadi ini ya cash flow itu ini adalah big picture ya, supaya saudara paham apa yang terjadi terhadap modal yang diinvestasikan. Nah, nanti hitung-hitungannya tinggal masuk tabel-tabel gitu ya. Nah, kalau di tabel-tabel itu kadang-kadang nggak paham. Ya, makanya dipahami dulu big picture-nya ini dulu ya.
cash flow itu apa artinya? Ya, modal tetap itu apa, biaya operasi apa. Ya. Kadang ditanya apa bedanya biaya operasi sama working capital. Nggak bisa jawab. Apa bedanya? Apa bedanya biaya operasi sama working capital? Tadi kan kalau modal itu kan dibagi ya, ada modal tetap, ada fixed cost, ada working capital, modal kerja. Nah, setelah pabrik beroperasi, dia akan eh, membutuhkan biaya operasi, operating cost. Nah, antara operating cost sama working capital itu kan sama-sama dipakai untuk beroperasi. Ya, sekarang apa bedanya antara besar mana working capital sama operating cost? Kira-kira paham nggak? Saya coba menjawab, Prof. Kalau yang working itu yang dikeluarkannya hanya di awal, tapi untuk berhubungan dengan operasi. Tapi kalau yang operating itu dikeluarkannya secara terus-menerus sesuai dengan produksi yang berlangsung. Oke. Jadi kira-kira besar mana? Setahun aja. Setahun operating. Besar operating, ya. Jadi operating cost itu biaya operasi selama setahun. Ya, kalau dihitung per tahunan. Kalau working capital itu hanya modal awal. Jadi minimal itu untuk beli bahan baku minimal ya. Minimal bahan baku 1 bulan, misalkan gitu. Jangan sampai working capitalnya terlalu kecil, nggak bisa dipakai bahan baku, cuma hanya bisa dipakai bahan baku 2 hari, ya itu kurang gitu ya. Kan untuk mengestimasi working capital itu pakai persentase, sekian persen dari fixed capital. Ya, sedangkan kalau operating cost itu harus dirinci. Ya, kebutuhan bahan baku berapa, kebutuhan bayar karyawan berapa, bayar listrik, bayar air, semua gitu. Ya, ya, saya kira sudah paling tidak paham dulu pengertian fixed cost, working capital, ya, operating cost. Nah, baru nanti masuk di profitabilitas. Ya. Ya, profitabilitas itu ada dua, ada yang model lama, ya, ada yang model baru, gitu. Nah, ini ada penjelasannya tadi ya. Nah, ini contoh ya, pabrik baru untuk produk bahan kimia spesialis, nah khusus maksudnya ya, didesain dengan laju produksi 1.000 ton per tahun. Oh, ini mesin contohnya nanti aja nih. Ini terlalu cepat contohnya. Udah masuk sini. Ya, ini contohnya nanti aja. Nanti pindah aja contohnya. Mestinya ada di bawah. So, ini pengurangan. Ini ada rinciannya. Nah, ini masuk di sini.
sebelum itu. Nah, itu nanti aja. Nah, jadi ini ya. Nah, ini istilah-istilah ya. Ada istilah tambahan grassroots plan, ya, pabrik yang dibangun di lokasi baru. Terus ada istilahnya baterai limit, area yang membatasi pabrik. Ya, jadi pabriknya ya tidak termasuk storage yang di luar, tidak termasuk ya. Jadi selain ada areal pabrik secara keseluruhan, ada baterai limit. Jadi baterai limit itu batas mesin-mesinnya aja. Jadi kalau saudara masuk ke pabrik semen atau pabrik pupuk, itu tempat bangunan pabriknya aja, itu baterai limit. Ini sudah, ini tadi, oh ini yang dari, ini rinciannya ya. Ini rinciannya ya, ini tadi yang fixed capital ya. Ada biaya langsung, modal untuk mendesain dan membangun pabrik yang siap di startup ya. Biasanya dibayarkan ke kontraktor yang terdiri dari biaya langsung dan biaya tidak langsung. Nah, ini baru rinciannya. Ya, jadi fixed capital sendiri itu ada direct cost sama indirect cost. Jadi direct cost itu adalah pembelian alat-alat. Ya. Pembelian alat-alat, all equipment listed on flow sheet, ya, surplus equipment and spare part, ya, inflation cost allowance, ya, purchase, yang kedua purchase equipment installation, ya, jadi biaya instalasinya, ya. Jadi kalau beli alat itu kan baru beli alatnya aja, ya, belum termasuk biaya instalasinya. Terus belum lagi biaya instrumentasi dan kontrolnya. Nah, kemudian pipingnya, valve, isolasi, terus electrical equipment, ya alat listriknya ya, kabel-kabel, panel listrik, ya. Kemudian building, bangunan, yard improvement ya, improvement itu pokoknya di luar bangunan ya. Bangunan, service facility, ya, utilitas, ya, airnya dari mana, listriknya dari mana, kalau ada pendinginan, terus kalau ada limbah, ya, jadi non proses equipment and service ya, termasuk alat pengolahan limbah dan sebagainya. Terus distribusi dan packaging masuk. Dan ke-9 adalah land atau tanah. Itu termasuk direct cost. Nah, yang indirect cost itu yang engineering and supervision, jadi membangun, biaya membangun dan supervisinya. Ya. Design and engineering fee, ya tadi biaya tadi ya, biaya ini biaya membangunnya dan sebagainya. Construction expense. Ya, temporary construction personnel fee, contractor fee, contingency, yaitu indirect. Nah, untuk mengestimasi itu di Timber House itu diberi ancar-ancar penting, ya. Dari total fixed cost nanti purchase equipment itu berkisar antara 15 sampai 40%. Ya, kalau instalasi itu 6 sampai 14%. Instrumentasi 2 sampai 8%. Piping 3 sampai 20%. Electrical 2 sampai 10, building 3 sampai 18. Yard improvement 2 sampai 5, service facility
Presentasi 820, land 12. Coba lihat di sini ya. Tanah itu kecil di sini. Tanah itu harganya cuma nggak sampai 2%. Ya. Beda dengan kalau kita bangun rumah ya. Bangun rumah itu tanah bisa di atas 50%. Ya, kalau bangun rumah di pinggir jalan itu harga tanah lebih mahal dari bangunannya. Jauh lebih mahal. Harga tanahnya aja bisa di atas 50%, bahkan bisa 80%. Tanah per meter bisa, misalkan tanah di tengah kota itu bisa per meter 30 juta, 50 juta per meter. Ya, kalau bangunan tidak sampai 10 juta per meter gitu ya. Beda dengan pabrik ya, Pak. Kalau pabrik tanah itu kecil, hanya 1-2%. Yang paling mahal adalah equipment. Equipment aja bisa sampai 40%, 15-20%. Equipment yang belum diapa-apakan itu ya. Kalau ditambah instalasi, instrumentasi, piping, kontrol lah, itu sudah bisa mencapai berapa itu? 70%-an kira-kira gitu ya. Kemudian indirect cost. Nah, ini kalau saudara membuat pradesain pabrik, saudara mungkin menanyakan kapan kita gunakan 15%, kapan gunakan 40%. Gitu ya. Misalkan untuk purchase equipment. Nah, ini memang nggak ada ininya. Di sini itu nanti saudara bisa aja nyoba, oh saya pakai 30 gitu ya. Bisa aja. Nah, makin orang berpengalaman di desain, dia bisa mengestimasi gitu loh. Jadi inilah seninya di sini sebetulnya. Seni desain itu di sini. Memperkirakan biaya itu kalau tidak punya pengalaman ya bisa ngawur ya, tapi kita ada range-nya, ada metodenya. Di Timmerhouse memberikan ancer-ancer. Kalaupun salah nggak fatal nanti salahnya gitu. Tapi kalau dengan pengalaman, tahu. Nah, nanti tergantung pabriknya ya. Kalau pabriknya itu banyak alatnya, banyak pipanya misalkan. Ya, seperti perminyakan tuh banyak pipanya. Nah, itu berarti pipingnya bisa 20%. Ya. Tapi kalau pabriknya itu tidak banyak pipanya seperti pabrik semen, ya, pipanya kan kecil, cuma pipa air. Ya. Sama duct mungkin untuk aliran itu kecil, sehingga pipingnya 2-3% gitu. Ya. Jadi jangan ambil yang 20%. Ya, demikian juga elektrikalnya. Apakah pabriknya itu membutuhkan elektrikal yang rumit? Ya, listrik yang rumit. Ya, karena butuh pemanas dan sebagainya. Ya, kalau pabriknya tidak, ya, nah, itu kira-kira ya. Jadi range itu harus ada judgement namanya. Judgement, ya, mana memilih. Mungkin kita belum punya judgement, tapi kalau judgement itu bisa diperoleh dari pengalaman, bisa dari contoh-contoh pabrik sebelumnya. Ya, pengkategorian pabrik, ada pabrik yang banyak pipanya, pabrik yang sedikit pipanya, banyak pabrik yang elektrikalnya sama yang enggak. Kira-kira begitu. Ya. Demikian juga engineering supervision, gitu ya, construction expand dan sebagainya. Itu cara. Ya, ada pertanyaan di sini. Ini termasuk bagian yang tidak mudah ya istilahnya ya. Kalau membuat analisa ekonomi kuncinya di sini gitu ya. Ya, apakah nanti jadi layak atau tidak itu ketepatan di dalam memilih angka-angka di sini. Ya. Jadi total direct cost itu bisa 2 kalinya dari purchase equipment gitu. Padahal equipment kan sudah paling mahal gitu. Tapi total direct cost itu bisa 2 kalinya gitu. Ada pertanyaan Mbak di sini?
Ada ya. Tapi tahu ya kira-kira yang dimaksud ya ini ya. Tabel ini sangat penting tabel ini. Ya. Karena jadikan begitu. Working capital ya. Modal di bulan-bulan awal proses produksi sampai diperoleh income. Komponennya bahan baku dan bahan lain. Di stok. Nah, stok di sini beda dengan stok yang tadi ya. Karena kata-kata stok itu dua makna ya. Tulisannya sama, artinya dua. Stok dalam hal ini adalah inventory atau cadangan ya. Inventory. Ya, kalau stok yang tadi itu stock exchange saham ya. Sama-sama katanya ya. Jadi produk akhir di stok berapa hari dari produk semi akhir diproses, kemudian piutang ya. Kalau kita pinjam atau kita dipinjam dipakai uang cash untuk pengeluaran operasi bulanan seperti gaji, upah dan pembelian bahan baku, utang, pajak. Ya, jadi working capital itu nanti di recovery di akhir project. Nah, ini perkiraan working capital ya. Working capital itu bisa diestimasi ya, FW. Ya, simbolnya ada pakai WC gitu ya. Working capital ada FW ya. FW itu sama dengan K kali FC. FC itu fixed cost tadi. Ya, K itu koefisien. Jadi kalau produk tunggal sederhana K-nya itu 0,05. Nah, kalau produk petrokimia 0,15. Kalau proses dengan rentang kualitas produk yang lebar dan pasar yang canggih itu 0,3. Ya. Atau 0,1 untuk biaya startup. Ditambah 0,1 biaya startup. Jadi disitu tambah F K kali C ditambah 0,1 atau K ditambah 0,1. Jadi itu cara-cara untuk mengestimasi. Nah, jadi total capital investment TCI itu adalah FC ditambah FW, ya fixed capital sama working capital atau 1 plus K FC. Ini ringkasannya. Ini ringkasannya di atas tadi. Ya, ini mestinya di atas. Ini mestinya di sini. Nah. Terus biaya konstruksi, ya, alat itu 61%, ereksi dan instalasi 12%, rekayasa gedung barang dan jasa 2%. Ini sudah, ini, ya. Nah, ini untuk memperkirakan ini lewat tadi sama dengan cost index. Nah, depresiasi ini saya tambahin ya. Pengertian tadi sudah saya jelaskan depresiasi. Jadi depresiasi itu adalah penurunan harga atau penurunan nilai dari peralatan. Jadi peralatan yang dipakai itu makin lama makin berkurang nilainya. Sehingga di dalam satu investasi kita harus mengcover penurunan nilai itu. Ya. Misalkan pabrik nilainya 1 triliun. Ya. Nilainya 1 triliun. Umur pabrik 20 tahun. Ya. Berarti tiap tahun turunnya berapa? Satu triliun. Umurnya 20 tahun. Berarti tiap tahun berapa berkurangnya? 1 triliun itu dari fixed cost-nya ya, bukan total investasinya ya. Jadi mungkin total investasinya 1,5 triliun, fixed cost-nya itu 1 triliun. Ya.
Nah, ini depresiasinya itu dibagi umur pabriknya. Jadi 1 triliun dibagi 20 tahun, dibagi 20. 1 triliun dibagi 10 kan berapa? 100 miliar. 100 miliar dibagi 2. Jadi kira-kira penurunan nilai 50 miliar. Ya. 50 miliar itu nanti akan jadi fixed cost di dalam perhitungan BEP. Ya. Jadi ditambahkan sebagai fixed cost. Jadi penurunan nilai alat yang dimulai tepat setelah alat dibayar. Ya. Transfer nilai capital cost ke production cost, ini yang penting. Jadi dia itu kan nilai modal, tapi dikonversi ke, bukan transfer isinya, konversi nilai ya. Kata-katanya kurang pas kalau transfer. Ini konversi nilai. Apa sih? Ya. Jadi konversi nilai capital cost ya. Kan kita sudah ngitung capital cost. Nah, untuk ngitung depresiasi itu dibagi umur. Itu metode linear namanya. Metode sederhana langsung dibagi umurnya. Ya, dibagi umurnya. Ya, kalau fixed cost-nya 1 triliun dibagi 20 tadi ya, kita ketemunya 50 miliar gitu ya, misalnya. Nah, itu masuk ke production cost. Ya, jadi nanti di production cost itu masuk fixed cost-nya, biaya tetapnya. Ya, biaya tetapnya di situ. Nah, sedangkan biaya tetap yang lain seperti gaji karyawan dan sebagainya itu yang dimasuk, yang dikategorikan semi variabel tadi. Ya. Nanti saya tunjukkan di grafiknya, mungkin akan lebih jelas. Ya, itu depresiasi. Ya. Nilai depresiasi itu tidak kena pajak ya, beda dengan keuntungan ya. Kalau keuntungan kan kena pajak. Keuntungan dapat menghitung spend dan profit yang dihemat dari pajak. Prosedur perhitungan kode recovery investasi modal awal, ya artinya depresiasi itu diperuntukkan untuk menginvestasi alat baru atau pabrik baru. Prosedur perhitungan recovery ya untuk penggantian modal kadaluarsa dengan investasi baru. Salvage value ya, uang yang diperoleh dari penjualan alat yang masih memiliki nilai. Jadi misalkan besi tua tadi ya, pabriknya dijual. Seperti pabrik semen di semen Gresik itu ya. Tahu ada yang rumahnya Gresik. Pabrik semennya masih ada apa enggak? Sudah tidak beroperasi, Pak. Apa sudah dibongkar? Padahal sudah nggak produksi itu, sudah ada beberapa tahun tidak produksi. Kenapa kok tidak dibongkar? Kenapa kok tidak dipindah gitu ya? Kok nggak pindah ke Tuban misalkan gitu? Ya karena sudah berumur gitu ya. Jadi kalau dipindah itu tambah rugi. Biaya mindahnya itu lebih mahal daripada bangun pabrik baru. Makanya dibiarin sekarang jadi museum. Makanya banyak pabrik jadi museum. Ya, museum kan jadi ya nggak perlu kena biaya ini ya. Atau dijual besi tua. Ya, kalau jadi jual besi tua kan harganya kecil, rendah. Nah, banyak museum. Ya, tahu ada museum pabrik di mana? Yang saudara tahu? Pabrik semen di Padang. Yang pertama itu jadi Museum Semen Indonesia. Pabrik gula di Solo.
itu ada museum pabrik gula di Indonesia, pabrik minyak atsiri di Tawangmangu, Solo, itu jadi rumah atsiri, itu juga museum itu, hanya dikunjungi, nggak dioperasikan. Oh, pabrik itu gini. Kalau di Surabaya museum apa? Ada yang tahu? Museum rokok, Pak. Museum rokok. Ada lagi? Museum apa lagi? Museum kapal selam. Itu kan kapal selamnya kenapa kok nggak dijual di situ aja gitu ya? Kalau kapal-kapal lain kan dijual ya, disituakan ya. Tapi kapal selam itu kan spesifik gitu ya. Jadi kalau dijadikan museum kan lebih keren gitu ya, bisa untuk pengetahuan anak-anak muda gitu. Kapal selam itu kayak gini, dalamnya kayak gini kan, gitu ya. Jadi lebih berharga jadikan museum daripada dijual. Gitu ya. Itu termasuk salvage value ya, uang yang diperoleh dari penjualan alat yang masih muda. Atau scrap value. Nah, scrap value itu nilai akhir manfaatnya namun tidak dapat dijual, hanya dibuang atau dibongkar, malah kena biaya bongkar nanti. Ya. Kalau di Indonesia itu salvage value itu, scrap value itu masih berharga. Contohnya apa? Kalau saudara punya mobil tua, sudah nggak beroperasi, ya, jadi apa? Jadi besi tua kan, masih laku dijual per kilo gitu ya. Kalau di Eropa, di Jepang nggak laku itu. Kalau buang mobil ya, mobil tua sudah nggak mau dipakai, itu buang, itu bayar 500 juta 500 juta. 500.000, ya 1 jutaan lah kira-kira. Buangnya itu, biaya buangnya itu, biaya tempat buangnya, bukan bawa buangnya. Jadi ada tempat pembuangan, nah itu bayar itu. Kayak buang sampah itu bayar. Buang sampahnya mobil itu bayar. Ya, buang sampahnya kapal itu bayar gitu loh. Makanya banyak sampah diekspor ke Indonesia. Ya, Indonesia itu pengimpor sampah plastik, sampah mobil, ya, sampah kapal, semua diterima di Indonesia. Ya. Nah itu masuk scrap value. Ya. Oh ini waktunya sudah habis ini ya. Ya sudah sampai di sini aja. Dibaca lagi. Ya, saya kira sampai kelewatan ini. Ya, ini tinggal ada sedikit contoh, terus tabel-tabel yang nanti kita lanjutkan minggu depan aja. Ya, oke. Saya kira saya akhiri aja ya. Atau sampai kelewatan waktunya. Mohon maaf ini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.